Oke ya adik-adik. Nah, untuk tumbuhan ini tahapan awal pertumbuhan dan perkembangannya itu ada 3 tahapan ya. Yuk kita lihat. Nah, yang pertama di sini adalah pembelahan sel. Ya, pembelahan sel. Jadi maksudnya apa? Dari sigot itu kemudian terjadi proses pembelahan mitosis berkali-kali sampai terbentuk jaringan embrional ya. Setelah itu diikuti tahap berikutnya, morfogenesis, perkembangan bentuk ya. Jadi di sini yang tadinya jaringan embrional itu kemudian mulai melakukan perkembangan. Bentuknya berubah sehingga terbentuk sistem akar dan kemudian sistem pertunasan ya. Setelah itu terjadi proses diferensiasi seluler ya. Jadi terjadi perubahan fungsi, terjadi perubahan bentuk sehingga terbentuk bermacam-macam jaringan yang nantinya akan dipakai oleh tumbuhan tersebut pada saat dewasa ya. Oke. Nah, kemudian pertumbuhan itu ternyata punya kecepatan tumbuh yang bisa diukur dan kemudian dijadikan sebagai kurva ya. Oke, nah kurvanya itu namanya kurva sigmoid. Bentuknya mirip dengan huruf S. Nah, di sini garis yang vertikal itu menunjukkan kecepatan pertumbuhannya. Garis yang horizontal ini menunjukkan waktu. Nah, di sini pada kurva sigmoid ada 3 fase ya. Oke, fase pertama namanya fase logaritmik. Tandanya apa? Ini mula-mula kecepatannya lambat, kemudian dia makin lama makin cepat ya. Oke. Setelah itu masuk fase yang kedua namanya fase linier ya. Nah, di fase linier ini pertambahan kecepatannya itu menurun menuju ke konstan ya. Oke. Fase penuaan yang ketiga yaitu di sini kecepatannya untuk tumbuh itu menurun. Kenapa? Karena tumbuhannya sudah mencapai kematangan atau sudah memasuki fase penuaan ya. Nah, oke adik-adik bisa mengerti ya. Oke, mudah-mudahan paham. Oke, biar kalian lebih paham lagi, kita bahas soal yuk. Nah, adik-adik, sekarang kita bahas soal ya. Oke, soal pertama. Pertumbuhan adalah. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ada 5 opsi jawaban ya. Nah, di sini nanti untuk opsi jawabannya adik-adik bisa lihat di textbook ya. Nah, saya akan bahas. Kita kembali lagi ke materi tadi. Apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan? Pertumbuhan adalah pertambahan jumlah sel, pertambahan massa sel, pertambahan volume sel yang bersifat irreversibel. Nah, jadi jawabannya yang sesuai adalah yang A ya adik-adik ya. Pertambahan jumlah dan volume sel yang bersifat irreversibel. Jadi jawabannya itu yang betul adalah yang A ya. Oke. Kemudian soal berikutnya kita lihat ya. Oke, soal kedua. Berikut ini adalah peristiwa-peristiwa yang termasuk perkembangan kecuali. Nah, ada 5 opsi lagi pilihannya ya. Oke. Kira-kira yang mana ya jawabannya ya? Nah, peristiwa-peristiwa yang termasuk perkembangan. Oke ya. Yang perlu diketahui dan diingat adalah tadi perkembangan adalah proses menuju dewasa. Tidak ada pertambahan jumlah selnya, tidak ada pertambahan massa selnya, tidak ada pertambahan volume selnya. Kita cari yuk ya. Jadi kalau pembentukan bunga jelas itu adalah proses perkembangan ya. Oke. Nah, kemudian penggantian sel-sel yang rusak masuk ya. Terbentuknya bermacam-macam jaringan. Oke ya. Nah, yang bukan itu adalah pemanjangan tunas. Kenapa? Karena pemanjangan tunas berarti ada pertambahan jumlah sel. Otomatis di sini bukan termasuk perkembangan, tapi pertumbuhan ya. Jadi jawabannya adalah yang D.